Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi tutorial cara pasang power amplifier 400 watt, biasa dikenal dengan amplifier Savarian. Nah, di sini kita butuhkan 4 buah dioda yang single. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan dioda brid ya. Mungkin lebih mudah kalau menggunakan dioda brid. Nah, di bagian dioda ini ada 2 kutub teman-teman. Yang ada gelang putihnya itu positif, yang tidak ada gelangnya itu adalah negatif. Jadi yang positif kita jadikan satu teman-teman. Ini katoda atau outputan positif. Jadi bisa nggak ribet, anggap saja yang gelang putihnya itu yang positif teman-teman. Sebut saja seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya di bagian dioda yang dua lagi, ini yang tidak ada gelang putihnya teman-teman, kutub negatif, dan kita jadikan satu juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya di bagian dioda yang ini, sisanya kita jadikan satu seperti ini, atau dibalik pun tidak masalah ya. Dibolak-balik ini tidak masalah. Nah, ini jadinya sama dengan dioda brid ya, antara kanan dan juga kiri. Ini yang kiri bagian output negatif dan yang kanan yang positif. Dan untuk selanjutnya di bagian elko ini yang ada peleretnya yang negatif, lambang negatif, dan yang tidak ada peleretnya atau di sebelahnya pin yang sebelah itu adalah yang positif. Jadi sama ya, kanan dan kiri itu mempunyai positif dan juga negatif. Di sini saya menggunakan elko yang berukuran 80 volt 10.000 mikro. Minimal menggunakan yang 50 volt ya teman-teman ya. 10.000 mikro. Oke, dan cara pasangnya seperti ini. Jadi di seri teman-teman. Nah, itu negatif ketemu positif. Jadi bagian itu kita hubungkan menggunakan kabel tembaga antara pin yang negatif sebelah kanan dan pin yang positif sebelah kiri. Dan selanjutnya di bagian elko yang negatif atau yang ada peleret lambang minnya, kita kasih kabel warna hitam karena kabel warna hitam itu melambangkan kabel negatif. Sedangkan yang positif kita kasih kabel warna merah. Lanjut di bagian dioda yang ada gelang putihnya atau dioda positif, kita taruh di elko yang positif atau kabel warna merah, dan bagian elko yang negatif kita taruh di dioda yang negatif atau yang tidak ada gelangnya. Selanjutnya di bagian ujung dioda yang sisanya kita kasih kabel warna yang sama, nggak masalah ya, karena ini bebas nanti untuk pemasangannya. Nah, untuk selanjutnya saya di sini menggunakan trafo 3 ampere yang CT-nya itu 20. Nanti teman-teman bisa menggunakan CT yang 25. Itu maksimal kalau power ampli Savarian ya. Dan minimal trafonya nanti bisa menggunakan yang 5 ampere atau di atasnya 10 ampere, 15 ampere nggak masalah. Ini saya menggunakan 3 ampere karena adanya cuma ini ya untuk trafonya. Nah, ini yang saya katakan tadi, pemasangan bolak-balik tidak masalah ya. Dan untuk bagian CT yang tengah kita kasih kabel warna kuning dan kita pasangkan ke bagian elko yang ada tembaganya atau yang tengah nanti teman-teman. Nah, kita taruh di bagian tengah seperti ini. Ini menjadi ground atau CT atau 0. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk power supply-nya ya. Dan sebelum digunakan, jadi usahakan dicek dulu teman-teman. Oh ya, di sini saya menggunakan 0 sama 240 ya teman-teman ya.
Kenapa saya gunakan yang 240? Karena biar lebih aman saja untuk bagian trafonya. Oke, kita cek menggunakan avometer di skala 200 volt DC ya, DC volt. Karena ini sudah di atas 20 supaya aman untuk avometernya. Nah, ini bagian positif, kita cek dengan 0 atau dengan ground ya. Nah, ini kurang lebih di 28 volt. Ground dengan negatif. Nah, kurang lebih 28 juga ya, 28,2. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di driver teman-teman atau di powernya ya. Nah, di sini tertera 32 volt sampai 45 volt. Jadi CT-nya ini bisa di 25 sampai 32 CT-nya ya. Untuk power yang ini nanti teman-teman bisa perhatikan di power teman-teman sendiri. Dan cara menentukan volt hasil dari trafo CT-nya berapa, nanti misalnya menggunakan CT 32, 25 atau 20. Nah, kita contohkan yang 20 ya, itu dikalikan dengan 1,4. Misalnya pakai CT 32 juga dikalikan 1,4. Jadi 32 dikali 1,4 hasilnya ada di 44,8, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini driver mampu ya, karena ini ada tulisannya 32 sampai 45 volt DC. Mampu disuplai di situ. Kalau misalkan drivernya tidak ada tulisan seperti itu, biasanya saya sarankan itu pilih amannya di CT 25 maksimal teman-teman. Dan di bagian TR finalnya itu kalau misalkan di atas 32 itu usahakan yang ori ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan TR final, transistor final, teman-teman bisa lihat di bagian ini ada 2SA, itu melambangkan transistor PNP atau yang supply negatif teman-teman. Ini transistor negatif, maksudnya kaki kolektor itu yang negatif ya. Nah, ini sudah ada tulisannya atau lambangnya. Dan untuk pemasangannya yang ada tulisannya itu di atas, di bagian kaki-kakinya kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya di bagian 2SC ini melambangkan transistor yang NPN. Yang dimaksud NPN ya juga sama teman-teman, di bagian kaki kolektor itu positif. Oke, ini transistor positif dan power supply-nya juga di bagian yang positif sebelah kiri. Pemasangannya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang ada tulisannya itu taruh di atas. Nah, selanjutnya di bagian TR final, teman-teman usahakan mikanya terpasang dengan benar. Dan di bagian jalurnya juga disesuaikan atau diluruskan dengan yang ada di driver. NPN sebelah kanan dan PNP sebelah kiri, ini di bagian driver saya ya. Dan sebelum dipasang untuk TR finalnya usahakan dites di skala ohm teman-teman. Jadi dites dulu di bagian bodi ya, supaya tidak merusak apa yang sudah kita buat ya. Nah, jadi untuk mengeceknya di bagian bodi kita tes dengan pin-pin transistor. Kalau misalkan ada nilainya bisa dipasang ulang bagian transistornya ya. Usahakan jangan sampai ada yang terkonek dengan bodi. Nah, ini aman teman-teman. Nah, kalau terkonek seperti ini maka akan rusak Kak, untuk bagian driver atau rangkaian yang sudah kita buat. Ini sudah aman ya. Usahakan dipastikan lagi teman-teman. Dan untuk pemasangan kabelnya jadi diluruskan saja dengan pinnya antara 123 seperti itu, atau basis kolektor emitornya jangan sampai terbalik. Ya, hitungannya cuma disambung dengan kabel gitu saja. Untuk selanjutnya di bagian input power supply, ini yang bagian negatif saya kasih kabel warna hitam. Dan di bagian positif saya kasih kabel warna merah. Dan juga groundnya saya kasih kabel warna coklat. Untuk selanjutnya di bagian input audio yang dari HP atau dari tuner control, ini di bagian inputnya ground kita pasang di lambang putih. Dan bagian input audio saya kasih kabel warna biru. Nanti teman-teman usahakan menggunakan kabel audio ya, untuk pemasangan input audio supaya tidak ada dengung. Nah, selanjutnya di bagian lambang speaker, ini adalah lambang speaker plus teman-teman, atau speaker yang ada lambang positif, dan ini speaker min. Oke, speaker min ini sama dengan ground ya jalurnya ya. Ground, CT, speaker min itu satu jalur. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Di bagian speaker kita kasih kabel warna merah, ini speaker plus, dan bagian speaker min saya kasih kabel warna hitam. Dan kita ikatkan dulu supaya tidak keliru, karena ini kabelnya sama dengan supply teman-teman, warna merah dan warna hitam. Jadi diikat dulu ini yang menuju ke speaker ya.
Selanjutnya yang dari driver yang negatif kita taruh di bagian elko yang negatif atau yang ada pleretnya. Sedangkan untuk yang dari driver positif kita taruh di elko yang positif. Nah, selanjutnya di bagian ground atau lambang CT kita taruh di bagian elko yang tengah ya. Ini yang CT, yang juga dari trafo juga CT. Jadi dipasang ke sini. Nah, jadi kurang lebih untuk pemasangan power supply ke driver seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan yang menuju ke salon, jadi usahakan diamankan teman-teman supaya tidak konslet atau tidak merusak apa yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya di bagian input audio di sini saya menggunakan potensio yang berukuran 150K atau bisa menggunakan yang 50K atau 100K atau 10K juga bisa teman-teman. Dan cara pasangnya seperti ini, di bagian lambang ground atau yang kabel kuning kita taruh di bagian pin 1. Sedangkan untuk yang input audio, lambang input audio atau kabel warna biru kita taruh di pin 2. Nah, selanjutnya di bagian input audio yang dari HP ini bagian LR-nya kita taruh di bagian pin nomor 3. Nah, sedangkan ground-nya kita taruh di pin nomor 1. Nah, misalkan menggunakan tuner kontrol kan biasanya ada LR ya. Tuner kontrol stereo itu untuk bagian LR-nya dijadikan satu saja teman-teman. Dan di bagian ground-nya tinggal pasangkan ke ground. Misalkan tidak menggunakan potensio, langsung saja ground dipasang ke ground, sedangkan LR yang dari tuner kontrol kan ada 2, jadi disambungkan saja jadi 1, dipasang ke input audio. Jadi kurang lebih pemasangan seperti itu. Oke, langsung saja kita cek teman-teman.